Bab 512. Menyerang konvoi. Karena konvoi musuh sudah mendekat dari jalan pegunungan yang berkelok-kelok di kejauhan, Kenzie tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan Lydia Garcia tentang apakah Lydia Garcia tinggal atau tidak, jadi dia hanya bisa membawanya bersamanya dan pergi ke suatu tempat di mana konvoi turban merah pasti lewat di jalan yang sempit. Kamu seharusnya bisa memasang jebakan, kan? Pergi ke sana dan letakkan jebakan di pinggir jalan. Kenzie mengambil beberapa batu kecil, mengasahnya dengan belati, dan menyebarkannya merata di jalan. Lalu dia pergi ke sisi jalan, dan menggunakan granat yang diperoleh dari mayat musuh untuk disembunyikan di rumput. Lydia Garcia tentu saja akan memasang jebakan. Melihat Kenzie melakukan ini, tentu saja dia tahu apa tujuan Kenzie. Kenzie benar-benar ingin memotong semua konvoi agar tidak ada turban merah yang bisa lolos. Lydia Garcia tidak ragu-ragu mematuhi perintah Kenzie, pergi ke rumput di seberang jalan, mengeluarkan 2 granat yang dirampok, dan dengan hati-hati meletakkannya di rumput di samping jalan sebagai jebakan yang mudah dipicu. Cara memasang jebakan sangat sederhana, dia mencabut peniti, lalu menggunakan batu untuk memblokir tutup granat. Begitu seseorang menendang batu yang mengenai granat, itu akan memicu ledakan. Tentu saja, ada cara yang tidak perlu mencabut peniti. Gunakan benda-benda kecil seperti ranting dan kawat baja untuk menyambung dengan peniti, lalu gunakan bilah rumput untuk membuat lapisan penyembunyian. Jika seseorang tidak sengaja tersandung saat lewat itu juga akan memicu ledakan. Ada cara lain yang lebih sederhana, yaitu melempar granat langsung ke rerumputan di pinggir jalan. Saat personel kendaraan lewat, penembak langsung menembakkan granat dari jarak jauh, sehingga meledak, yang juga bisa membawa efek tak terduga bagi musuh berupa kerusakan besar. Hanya dalam 2 atau 3 menit, keduanya mendirikan beberapa ranjau jebakan di kedua sisi jalan. Kenzie melihat iring-iringan mobil yang terang benderang, terhuyung-huyung ke lembah, dan segera memimpin Lydia Garcia bersembunyi di hutan di medan yang sedikit lebih tinggi. Mereka pasti akan mengejar kita nanti, dan ranjau jebakan juga dapat dibuat di sini. Kenzie menyerahkannya kepada Lydia Garcia, yang mengangguk dan menemukan perkiraan bahwa tentara musuh akan mengejar di tempat terbuka. Di titik yang akan dilewati, granat ditancapkan di semak-semak, kemudian bekas jahitan luka digunakan untuk memelintir menjadi untayan, mengait asuransi granat, dan memasang tali sandungan yang tersembunyi. Setelah melakukan ini, Lydia Garcia datang ke sisi Kenzie, lalu diam-diam menatap jalan pegunungan rendah di depan, menunggu kedatangan konvoi musuh. Kenzie tidak terburu-buru, dia memperkirakan akan memakan waktu 3 atau 5 menit bagi konvoi untuk berkendara ke sini, jadi dia duduk dengan punggung bersandar pada pohon besar dan menyalakan sebatang rokok. Lydia Garcia meliriknya dengan mata berkedip-kedip. Dia ingin mengingatkannya untuk tidak merokok, agar tidak terungkap dalam penyembunyian. Tetapi melihat sikap tenang Kenzie, kata-kata ini tidak diucapkan sama sekali. Lagi pula, Kenzie bukan tentara bayarannya, dia tidak bisa memerintahkan apa yang harus dia lakukan. Selain itu, dia memiliki perasaan samar yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tampaknya dengan Kenzie adalah komandannya, dia menjadi seorang prajurit dan mematuhi perintah Kenzie tanpa syarat. Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dalam kegelapan, sebuah tim kendaraan militer yang terdiri dari beberapa truk dan jeep melaju dengan bergoyang. Di tengah kotak truk, perwira bermata satu itu bersandar di mobil, lengannya yang terputus telah dibalut, dan seorang dokter militer sedang merawatnya saat ini. Perwira pria bermata satu ini juga cukup tangguh. Orang biasa tidak tahan dengan luka serius seperti itu untuk waktu yang lama. Mereka dalam keadaan koma atau berbaring di tandu dan mengerang sedih berharap untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut secepatnya. Tapi perwira bermata satu itu tidak melakukannya. Jika bukan karena desakan atasan yang berulang kali di stasiun radio, bahwa konvoi material harus kembali ke kamp sesegera mungkin. Dia benar-benar ingin terus tinggal sampai dia menangkap dan membunuh pria sialan itu sendiri. Dia mengutuk dengan pahit, dan kemudian bertanya kepada prajurit sinyal di sampingnya, apakah ada berita dari selatan? Apakah menemukan Lydia Garcia dan musuh terkutuk itu? Prajurit sinyal menyalakan rokok untuknya, hati-hati membujuk. Pemimpin peleton mencari sepanjang waktu dan mereka pasti akan menangkapnya. Tangkap dia hidup-hidup, aku ingin menikamnya perlahan dengan satu pisau demi satu. Keduanya berbicara sebentar, truk bergelombang tiba-tiba berhenti, dan pengemudi keluar dari mobil dan datang untuk melaporkan, Komandan Kompi, situasinya salah, jeep di jalan depan bannya kempes, sama seperti di pagi hari, bannya terpotong batu, diperkirakan seseorang melakukan sesuatu di jalan. Pria bermata satu membuat keputusan yang menentukan, menggertakkan giginya dan berkata, semua waspada. Ya. Detik berikutnya, peluit militer yang keras berbunyi,
dan banyak prajurit turban merah melompat keluar dari mobil satu demi satu, menggunakan mobil militer sebagai cover, atau berjongkok di belakang mobil, atau berbaring di sisi jalan di rerumputan. Dipengaruhi oleh langkah kaki orang banyak yang berlari, jebakan yang tersembunyi berhasil dipicu. Segera, ada ledakan keras, dan api meledak ke langit. Ledakan tiba-tiba menyebabkan beberapa tentara musuh berteriak dan mati, dan tentara musuh lainnya lebih gugup untuk mencari perlindungan. Di antara orang berlarian, ada yang mempengaruhi jebakan dalam kekacauan, dan meledak lagi, beberapa teriakan datang lagi. Melihat kekacauan di jalan di bawah, Kenzi menepuk bahu Lydia Garcia dan berkata, "Ayo pergi setelah beberapa tembakan, aku akan memukul tentara musuh, kamu menembak ban truk." Lydia Garcia mengangguk, mengambil pistolnya tanpa ragu-ragu, dan mengambil posisi membidik ban truk yang tidak bergerak. Dia menembak beberapa kali. Tiba-tiba, ada suara tembakan dalam kegelapan. Mengetahui perkiraan lokasi penyergapan musuh, para prajurit tentara turban merah semua mengarahkan senjata mereka dan menembak ke hutan gelap di atas. Namun, karena situasi musuh yang tidak diketahui, para prajurit tentara turban merah tidak berani terburu-buru masuk ke hutan. Mereka semua bersembunyi di balik mobil mereka, atau berbaring di rumput di pinggir jalan. Mereka hanya tahu cara menembak tanpa pandang bulu. Dengan keras, seorang prajurit musuh berteriak dan berguling dari pinggir jalan. Kenzi santai, menarik pistolnya lagi, dan menembak orang lain yang bersembunyi di belakang truk yang menjulurkan kepalanya. Kecepatan menembak Kenzi tidak lambat, tetapi setiap kali dia menembak, seseorang pasti berteriak. Lydia Garcia tidak bisa tidak berbalik untuk menatapnya, menunjukkan kekaguman. Keterampilan menembak yang bagus. Garis pandang tidak jelas dalam kegelapan, jaraknya 300 meter, dan tentara musuh sangat licik. Mereka semua menemukan perlindungan dan bersembunyi di belakang truk, tetapi Kenzi mampu menembak satu tembakan pada satu waktu. Lydia Garcia tahu, bahkan tentara bayaran penembak jitu terbaik di tim Nighthawk tidak bisa dibandingkan dengannya. Oke, saatnya untuk pergi. Kenzi melihat bahwa tim musuh telah bereaksi, dan dibagi menjadi dua tim untuk mengapit hutan dari kiri ke kanan. Dia berhenti menembak dan mengambil pistol dan berkata, "Itu masih saya untuk membawamu di punggungku. Kamu tidak bisa berlari cepat." Lydia Garcia tersipu, mengangguk dan naik ke punggungnya. Lydia Garcia awalnya berencana untuk menanggung cedera kakinya tanpa naik ke punggungnya, yang akan membuatnya merasa bahwa dia masih seorang kapten wanita yang kuat dan bermartabat, tetapi untuk beberapa alasan, kata-kata Kenzi tampaknya memiliki kekuatan magis, yang membuatnya secara alami merasa harus memilih untuk menurut. Bab 513. Pengepungan prajurit musuh. Serangan mendadak benar-benar menghancurkan rencana turban merah untuk mundur. Sebagian besar ban kendaraan militer mereka pecah dan hanya bisa macet di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan berantakan ini. Mereka tidak bisa mengambil perbekalan atau mengirim yang terluka keluar. Prajurit bandit turban merah ini hanya bisa tinggal di daerah pegunungan ini. Ditemani dua orang mantri, perwira bermata satu itu menahan sakit di bagian lengan yang putus dan berjalan sepanjang jalan, memeriksa sepanjang jalan kerugian personel setelah konvoi diserang. Ada lebih dari selusin mayat tergeletak di pinggir jalan, semuanya tertutup kain putih. Kebanyakan dari orang-orang ini meninggal karena jebakan yang disembunyikan di kedua sisi jalan. Saat menghadapi serangan mendadak, karena terlalu panik, dia melompat keluar dari truk, tidak sengaja mendarat dengan kepalanya, dan tidak sengaja jatuh hingga tewas. Perwira bermata satu itu memandangi deretan mayat yang ditutupi kain putih, wajahnya pucat pasi, dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Hal yang paling menyedihkan bukanlah para prajurit yang tewas dalam pertempuran ini. Prajurit terbunuh dalam pertempuran, kadang-kadang 100, dengan mengadakan upacara besar dan membakarnya, itu dapat merangsang moral dan membiarkan prajurit lain bertarung dengan berani. Tetapi selain barisan mayat ini, ada lebih dari 2 lusin tentara terluka yang terus-menerus mengerang, tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan berantakan, ada yang menangis dan memaki, ada yang berteriak minta tentara medis, dan ada yang meminta kepada perwira agar segera bisa kembali ke barak. Selain mengurangi semangat juang seluruh tim, sekitar 20 prajurit yang terluka ini masih perlu dirawat oleh banyak orang, dan bahan konvoi juga harus dijaga. Separuh pasukan dialokasikan ke selatan untuk memburu. Pria bermata satu itu bahkan tahu bahwa pihak lain hanya memiliki 2 orang dan 2 senjata. Dia tidak dapat mengirim lebih banyak orang untuk menarik jaring di hutan untuk memburu mereka. Menghitung semua pasukan yang tewas dan terluka bolak-balik, kompi turban merah ini telah kehilangan lebih dari 1/3 personelnya. Komandan kompi, komandan kompi. Seorang prajurit sinyal bergegas dan melaporkan berita dari selatan kepadanya, mengatakan, pemimpin peleton mengetahui bahwa konvoi diserang, dan memerintah sekarang kembali secepat mungkin, dan pemimpin peleton bertanya,
apakah akan mencegat musuh yang menyerang konvoi di depan? Perwira bermata satu itu mengertakkan gigi dan berkata, beritahu pemimpin peleton kemana musuh melarikan diri, sehingga dia tidak perlu bergabung dengan konvoi tapi pergi untuk mencegat dan menangkap dua musuh yang menyerang konvoi. Ya. Malam itu gelap dan gelap. Di hutan yang dipernis, Kenzi berlari sebentar dengan Lydia Garcia di punggungnya, dan menemukan bahwa tentara musuh yang tersebar di belakang tampaknya tidak mengikuti, jadi dia menurunkan Lydia Garcia dari punggungnya dan istirahat. Lydia Garcia menyarankan, menurut pengamatan saya, kecepatan tentara musuh mengejar kita tidak cepat, yang menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam tindakan mereka, dan itu juga menunjukkan bahwa tenaga mereka tidak cukup. Kita dapat mempertimbangkan untuk menemukan yang tempat yang cocok untuk mengatur penyergapan dan menangkap mereka dengan kejutan. Satu orang, dua senjata. Jika Anda ingin menyerang tentara musuh yang mengejar dan menyergap, keberanian Lydia Garcia juga cukup besar. Hanya dari titik ini, cukup untuk melihat Lydia Garcia sama sekali bukan wanita biasa. Dia bisa dianggap sebagai wanita pemberani, tentara bayaran. Namun, Kenzi tidak mengungkapkan posisinya setelah mendengar ini. Di dalam hatinya, dia tidak setuju dengan saran Lydia Garcia, karena dia merasa melakukan itu sebenarnya akan melibatkan risiko besar. Penilaian Lydia Garcia memang benar. Prajurit musuh yang mengejar di belakang tidak banyak. Dari segi jumlah, jika dua orang mengatur penyergapan dan menggunakan tembakan silang untuk memberikan serangan langsung kepada para pengejar, itu bukan tidak mungkin. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, mengapa tentara musuh kekurangan anggota? Kenzi dengan jelas ingat bahwa pasukan musuh ini memiliki kekuatan 1 atau 200 tentara. Bahkan jika dia membunuh sendiri beberapa kali, masih akan ada setidaknya 100 pasukan tempur dengan pengejaran cepat. Berpikir bahwa sekelompok tentara musuh pergi ke selatan untuk mencarinya pada siang hari, Kenzi memiliki penilaian yang sedikit lebih jelas. Alasan mengapa tentara musuh lambat bergerak adalah di satu sisi karena pasukan musuh terpecah, mengakibatkan tenaga kerja yang tidak mencukupi, dan di sisi lain mereka ingin mengejar tetapi tidak menyerang. Kemungkinan besar mereka hanya ingin musuh tertinggal tidak jauh dan dekat, dan menunggu pasukan musuh yang di selatan kembali membentuk barisan pengepungan depan dan belakang. Jika Kenzi sendirian, dia tidak akan peduli taktik apa yang diadopsi tentara musuh. Apakah itu memblokir bagian depan dan belakang, atau mengejarnya. Dengan keterampilannya yang luar biasa, dia bisa menjadi seperti kavaleri Mongolia kuno untuk menghadapi yang dominan. Infanteri, mengandalkan cepat dan fleksibel, menggunakan metode taktis menerbangkan layang-layang, menggantung pasukan musuh dalam lingkaran tanpa tergesa-gesa atau lambat, pada saat yang sama menggunakan cara yang sulit dipahami untuk menggiling tentara musuh sedikit demi sedikit. Namun, ada Lydia Garcia dengan kaki terluka di sisinya. Kenzi tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya, jadi dia harus sedikit lebih berhati-hati. Dia harus menjaga Lydia Garcia dengan baik, dan membawa Lydia Garcia di punggungnya saat berlari, sehingga kelenturan dan kecepatannya tidak dapat digunakan. Jika dia secara tidak sengaja dikepung oleh tentara musuh, dia akan menghadapi puluhan atau ratusan tentara musuh bersenjata, bahkan orang sekuat dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat lolos dari pengepungan dengan lancar. Setelah memikirkan gabungan ini dengan jelas, dia menoleh untuk melihat Lydia Garcia dan berkata, kita tidak perlu mengatur penyergapan di sini untuk menyerang tentara musuh yang mengejar. Meskipun mereka memiliki sedikit orang, mereka bergerak perlahan dan hati-hati. Penyergapan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Selain itu, konvoi mereka tidak bisa bergerak, dan semua tentara musuh hanya bisa tinggal di daerah pegunungan ini. Dari segi waktu, kita tidak dalam situasi terburu-buru. Kita ingin membunuh musuh. Kita memiliki peluang, tetapi yang harus dilakukan saat ini adalah memastikan keselamatan kita sendiri terlebih dahulu. Jika menyerang pengejar ini, mungkin kita akan dijebak dalam kepungan mereka, dan mereka akan memojokkan kita ke sini dan mandek di sini. Begitu divisi musuh penyerbu dari selatan kembali, saya ragu kita akan dikepung habis-habisan oleh musuh. Mendengar ini, Lydia Garcia sedikit mengernyit, dan secara naluriah ingin menolak, tapi sepertinya dia tidak bisa mengatakannya. Menurutnya, seorang prajurit harus berani dan tegas. Situasi di medan perang berubah dengan cepat, dan begitu dia bertemu dengan peluang yang berharga, dia tidak boleh ragu untuk bergerak maju. Namun dia tidak akan berpikir bahwa apa yang dikatakan Kenzi tidak masuk akal. Bagaimanapun, Kenzi melakukan ini demi kehati-hatian dan keamanan, tetapi dia sedikit tidak puas, karena Kenzi tidak mengambil risiko keselamatan, tetapi dia juga melewatkan peluang melawan musuh yang berharga untuk meningkatkan moral dan menghancurkan pasukan musuh. Dia melirik Kenzi dengan tatapan yang rumit, merasa sedikit kasihan. Meskipun pria ini adalah serigala penyendiri yang kuat dan ganas, bagaimanapun juga dia hanyalah serigala tunggal. Melihat bahwa dia tidak keberatan, Kenzi tidak tinggal di sini lagi, dia segera menggendongnya di punggungnya dan terus berlari melalui hutan,
menyingkirkan tentara yang mengejar di belakangnya. Tidak lama setelah keduanya meninggalkan daerah itu, Kenzi tiba-tiba berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Di hutan 5 atau 600 meter di depan, Kenzi samar-samar bisa mendengar suara langkah kaki gemerisik berlari melalui hutan di depan yang tidak bisa didengar orang biasa. Lydia Garcia tidak tahu mengapa Kenzi tiba-tiba berhenti, tetapi dia bisa menebak bahwa Kenzi pasti telah menemukan sesuatu yang buruk. Tetap diam dan jangan bergerak setelah memanjat pohon. Ada banyak tentara musuh di depan, kita harus menghindari mereka. Setelah Kenzi selesai berbicara, dia memanjat pohon besar dengan Lydia Garcia di punggungnya dan bersembunyi di bagian atas pohon, di kanopi berdaun. Lydia Garcia memeluk cabang dengan erat, mengerutkan kening, dan dengan hati-hati mengamati situasi di bawah pohon. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki gemerisik datang ke hutan, dan Lydia Garcia dapat melihat dengan jelas bahwa ada 40 atau 50 tentara musuh bersenjata dalam barisan di hutan. Perwira musuh terkemuka dengan pistol tiba-tiba berhenti dan memerintahkan dengan suara rendah, "Kalian semua, bersembunyi di tempat tinggi di depan, tunggu saudara-saudara di baris depan, mengejar mereka ke area pengepungan kita." Setelah tentara musuh mendengarkan perintah, mereka bergegas berlari, mencari tempat untuk bersembunyi. Melihat penampilan tentara musuh, semuanya ditutupi dengan daun dan kamuflase lainnya, dan beberapa tentara musuh adalah penembak jitu, mengenakan pakaian kamuflase yang sangat tersembunyi, dengan santai mengebor rumput, Anda tidak dapat dilihat orang dengan jelas. Beberapa tentara musuh membawa AP-60. Jika menjadi sasaran kelompok tentara musuh ini, Lydia Garcia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras mereka melawan, mereka akan mati di bawah peluncur roket tentara musuh. Yang lebih mengagetkan lagi, di antara tentara musuh juga ada 2 orang yang memegang senjata penyembur api dengan tong bahan bakar di punggung mereka. Jika mereka terjerat oleh kelompok tentara musuh ini, mereka tidak akan bisa bersembunyi sama sekali. Hutan, semuanya akan dibakar menjadi abu hitam. Pada kecepatan yang begitu cepat, seorang prajurit musuh dari peleton yang diperkuat muncul di bawah hidungnya. Lydia Garcia tidak bisa tidak melirik Kenzi, diam-diam merasa takut dan pada saat yang sama mengaguminya. Jika dia tidak membuat keputusan yang tepat barusan, dia pasti menyingkirkan tentara yang mengejar di belakang mereka dan jika dia terus tinggal di tempat itu dan mengatur penyergapan sesuai dengan rencananya, Lydia Garcia percaya bahwa 2 kelompok tentara musuh telah mengepung dia dan Kenzi saat ini. Bab 514. Lydia Garcia sangat malu sehingga dia hampir menangis. Melihat bahwa di bawah pohon besar, ada satu peleton tentara musuh yang diperkuat berlari menembus kegelapan, dan pergi ke belakang Lydia Garcia dan Kenzi, kurang dari 20 meter jauhnya, di hutan dataran tinggi, mencari tempat satu demi satu bersembunyi. Lydia Garcia menahan napasnya erat-erat dan bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Begitu dia secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaannya, tentara musuh akan menemukan bahwa dia dan Kenzi bersembunyi di pohon. Anda bisa tahu tanpa berpikir, mereka pasti akan mati tanpa penguburan. Kenzi tidak gugup seperti Lydia Garcia. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik di telinga Lydia Garcia, "Apakah kamu berani menembak beberapa tembakan di belakang mereka?" Hati Lydia Garcia menegang dan dia menatapnya dengan ngeri. Ada peleton yang diperkuat penuh, serta penembak jitu, AP-60 api dan tentara penyembur api. Orang ini sangat berani, berapa banyak tembakan yang akan dia tembak di punggung mereka? Melihat kegugupan di matanya, Kenzi membungkuk lagi dan berbisik di telinganya, "Jika kita ingin membuat mereka lengah, sekarang adalah kesempatan yang baik. Kita melewati intersepsi mereka, dan berada di belakang mereka, jadi kita bisa mengambil keuntungan dari mereka. Karena mereka tidak siap, kita dapat memberi mereka tembakan dari belakang. Aturan lama, tembak beberapa tembakan dan pergi. Anda menembak prajurit musuh itu, saya akan menembak penembak jitu musuh. Tembakan bebas, cobalah yang terbaik untuk menembak target yang berharga di antara tentara musuh. Bersiaplah, mari kita tembak bersama." Kenzi menepuk bahunya dan mengatakan untuk meluncur ke bawah pohon terlebih dahulu, lalu menemukan cabang pohon dan mengamankan pistol, membidik pohon besar di depan dan di bawah. Di pohon besar, seorang penembak jitu dengan setelan kamuflase bersembunyi di kanopi, memegang teleskop, mencari-cari di hutan di depan. Penembak jitu itu sama sekali tidak mengetahui bahwa hanya pada jarak lebih dari 20 meter di belakangnya, di pohon besar lainnya, seseorang telah menguncinya dengan moncong senjata. Melihat Kenzi mengambil pistol di pohon, Lydia Garcia menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa memilih untuk bekerja keras dengannya. Lydia Garcia berbaring di bawah pohon besar, menghembuskan napas dengan lembut dan bernapas secara merata. 20 meter darinya, satu pimpinan peleton berjongkok di semak-semak dataran tinggi,
dengan punggung menghadap ke samping, memegang pistol, dan mengamati situasi di depan dari musuh. Pada saat ini, Kenzi membidik penembak jitu, menyipitkan matanya secara bertahap, dan menghitung dengan lembut di mulutnya. 3, 2, 1. 20 meter di depan hutan dataran tinggi, ada dua letupan menyedihkan. Keahlian menembak Kenzi dan Lydia Garcia sangat tepat. Penembak jitu di pohon jatuh dan mati di tempat. Dan pemimpin peleton tentara musuh ditembak di bagian belakang dada oleh peluru di tempat, dan berbaring di tanah, berkedut dan berteriak selama 3 detik, sebelum secara bertahap kehilangan napas. Serangan mendadak itu membuat sekitar 50 prajurit musuh turban merah yang ingin mengepung dan melakukan penyergapan menjadi panik dan menoleh ke belakang. Mereka awalnya ingin menjadi pemburu, tetapi tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menembak dari belakang dan para pemburu justru menjadi mangsa. Mengambil keuntungan dari kepanikan dan persembunyian tentara musuh, putaran baru tembakan Kenzi dan Lydia Garcia telah dimulai. Tanpa diduga, keduanya tampak seperti pahlawan yang melihat hal yang sama, dan mereka berdua menembakkan peluru kedua penyembur api yang lebih berbahaya. Lydia Garcia menembak penyembur api yang lebih dekat, sementara Kenzi berada di pohon dan menembak penyembur api lain yang lebih jauh. Bang 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 terdengar terus-menerus. Lydia Garcia menembak kepala Spitfire dengan satu tembakan, dan tembakan Kenzi bahkan lebih ganas, meledakkan tangki bahan bakar menciptakan bola api besar meledak di hutan. Jarak radius 7 atau 8 meter menjadi lautan api. Penyembur api tidak hanya mati dalam api, tetapi juga mempengaruhi tentara musuh di dekatnya, membuat beberapa tentara musuh itu menjadi api manusia, melolong dan berlarian di hutan. Di bawah serangan mendadak dari belakang, komandan pasukan musuh terbunuh, penembak jitu juga terbunuh, dan area ketinggian tempat bersembunyi menjadi lautan api. 40 atau 50 tentara musuh berada dalam kekacauan, seperti sekelompok orang yang tidak terkendali. Sebagian besar bersembunyi panik, beberapa orang menembak dengan tergesa-gesa, dan beberapa orang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Melihat kepanikan tentara musuh, mereka tidak bisa mengatur serangan balik tepat waktu. Tentu saja, Kenzi tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Dia tidak terburu-buru untuk keluar untuk kontak langsung dengan tentara musuh. Sebaliknya, dia mengubah medan untuk bersembunyi dan bertarung dengan Lydia Garcia untuk beberapa ronde lagi. Mereka menembak berlangsung selama 6 atau 7 menit. Ketika tentara musuh akhirnya bereaksi, mereka buru-buru ingin mengatur pasukan mereka untuk menyerang secara tidak langsung. Kenzi telah membawa Lydia Garcia di punggungnya dan menghilang dari hutan tanpa jejak. Ini benar-benar menyenangkan. Lepas dari medan perang dan datang ke area yang aman, Lydia Garcia berinisiatif untuk turun dari punggung Kenzi dan berkata dengan penuh semangat, pertempuran barusan ini benar-benar menyenangkan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, setidaknya lebih dari selusin tentara musuh tidak pernah berdiri lagi. Yang lebih penting adalah banyak perwira mereka yang tidak terbunuh. Mereka butuh beberapa jam reorganisasi, jika tidak tentara musuh yang tersisa tidak dapat diatur. Lydia Garcia berkata dengan alis yang cerah, berbicara tentang kegembiraan, dia tidak bisa tidak meninju dada Kenzi. Dia melihat Kenzi penuh kekaguman, dan merasa bahwa pria ini adalah pasangan idealnya. Bertarung dengan pria ini seperti sepasang tentara surgawi dan jenderal surgawi, dapat membunuh sepotong baju besi. Kenzi tidak bersemangat seperti Lydia Garcia. Dia menyentuh tetesan hujan di wajahnya, menatap malam, dan berkata dengan ringan, Tuhan tidak menghargai kegembiraanmu, hujan akan turun lagi. Melihat reaksinya seperti ini, tidak antusias, sepertinya dia tidak berada di situasi yang sama dengan dirinya sendiri, dan tidak ada kegembiraan dalam memenangkan pertempuran sama sekali. Lydia Garcia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, orang ini sungguh aneh. Hujan lebat di hutan Asia Tenggara datang, ketika Kenzi dan Lydia Garcia turun dari dinding batu lagi dan kembali ke kedalaman ngarai, mereka sudah basah oleh hujan lebat. Karena daerah ini adalah daerah pegunungan dataran tinggi di Asia Tenggara, suhu di malam hari hanya belasan derajat dan basah oleh hujan lebat. Keduanya kembali ke kabin pembom bobrok itu lagi. Ketika mereka beristirahat di sini untuk menghindari hujan, Lydia Garcia sudah dingin, gemetar di sekujur tubuh, lengannya digenggam, hampir tak tertahankan. Kenzi jauh lebih baik daripada toleransinya, tetapi mengenakan mantel dan celana basah sama sekali tidak pantas. Kenzi tidak peduli apa citranya di depan Lydia Garcia, jadi dia melepas mantel dan celananya. Menggantung dan membiarkan angin malam yang sejuk mengeringkan pakaian basahnya. Pada saat ini, Kenzi hanya memiliki sepasang celana boxer yang tersisa. Di tubuhnya yang telanjang, ia menunjukkan otot-otot yang kuat, proporsional, dan kencang, basah dan ada tetesan air hujan. Lydia Garcia melihatnya dan merasa tersipu diam-diam. Kenzi duduk di sana,
membentangkan kain parasut di lantai kabin. Tanpa memandang Lydia, dia berkata dengan santai, "Saya punya saran untuk Anda, lepaskan semua pakaian basah, lalu bungkus kain parasut di tubuhmu. Kamu bisa tetap hangat, bisa berbaring dan tidur. Ini akan membuatmu merasa lebih baik, dan itu juga baik untuk lukamu." Lydia Garcia tidak mengeluarkan suara setelah mendengar ini, dan wajahnya yang cantik menjadi lebih merah. Bukannya dia tidak tahu bahwa memakai baju basah akan berbahaya bagi tubuhnya, apalagi dia mengalami luka di tubuhnya dan mengalami demam di siang hari. Kondisinya lebih buruk. Tapi di depan pria, melepas semua pakaiannya adalah sesuatu yang membuatnya malu untuk melakukannya. Meskipun Lydia Garcia adalah seorang pejuang wanita, bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Kenzie tidak memikirkannya, dia memotong sepotong besar kain parasut dengan belati, dan kemudian melemparkannya kepadanya. "Ini agak tua, tapi tidak terlalu kotor, anggap saja itu jubah mandi." Kenzie membelakanginya saat dia berbicara, dan postur itu jelas mengatakan, "Jangan khawatir, aku tidak akan melihatmu ketika kamu melepas pakaianmu." Melihat bahunya yang kokoh, Lydia Garcia merasakan pipinya menjadi panas. Dia berjuang untuk sementara waktu, dan akhirnya melepas pakaian dan celana panjangnya, termasuk celana dalam dan bra yang basah, dan kemudian bertindak seperti pencuri, dengan cepat membungkus kain parasut di sekitar tubuhnya. "Oke, kamu bisa berbalik sekarang." Lydia Garcia merasa jauh lebih nyaman, kain parasut yang telah pudar berubah menjadi abu-abu digulung di sekujur tubuhnya, seperti handuk mandi hangat. Lydia Garcia hanya menunjukkan bahunya yang putih dan halus, seperti pencuri, membungkus tubuhnya dengan kuat, dan kemudian duduk di hadapan Kenzie. Kenzie menatapnya beberapa kali, lalu mengangguk dan menyerahkan ransum keringnya. Lydia Garcia tersenyum murah hati, mengambil makanan kering, dan ketika dia akan makan sedikit, tiba-tiba tangannya mandek, matanya melebar gugup, tubuhnya kaku, dan dia tidak berani bergerak. Kenzie berkata, "Ada apa, tidak nyaman?" Lydia Garcia berkata dengan ekspresi tak berdaya. Kenzie berbalik dengan cepat, sepertinya ada sesuatu di dalam kain parasut. Kenzie tidak mengerti, "Ada sesuatu, apa maksudmu?" Kenzie baru saja selesai berbicara, Lydia Garcia sudah berteriak dan melompat, terburu-buru, menghentakkan kakinya lagi, dan buru-buru merobek kain parasut yang baru saja dibungkus di sekitar tubuhnya. Kenzie sedikit tercengang. Sosok Lydia Garcia yang anggun dan seksi, yang tingginya 1,7 meter, terekspos di depan mata Kenzie. Namun, Lydia Garcia tidak lagi peduli dengan detail ini. Dia sangat malu hingga hampir menangis. Dia tidak tahu jenis serangga apa yang ada di pantatnya yang halus dan bulat, itu hitam, seperti kelabang kecil, menggigit pantat Lydia Garcia dengan keras, dan itu melengket tidak mau lepas.